Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Nobel. Kali ini dengan tutorial coding lainnya. Kali ini adalah lanjutan dari file input-output, tapi untuk kali ini perbedaannya itu sebelumnya kita membuat sebuah txt atau sebuah file teks. Tapi sekarang kita lakukan sebuah fungsi CSV atau comma separated values. Jadi dalam CSV itu terdiri atas baris, kolom, ya datanya seperti itu. Jadi CSV sini format untuk menyimpan sebuah data dalam bentuk tabel. Nah, seperti itu. Itu ya punya baris, punya kolom, dan dia punya pemisah kolom. Ya biasanya dalam kodenya itu pemisah kolomnya itu adalah koma. Oke, jadi kalau bisa dibilang CSV itu mirip seperti Excel. Oke, lanjut saja langsung ke kodenya. Ini masih saya pakai di apa, masih digunakan di dalam fungsi file manager karena saya anggap ini lanjutan saja. Ini masih belum ada berubah, tapi di bagian modus ini saya tambahkan untuk fungsi CSV. Oke, pertama-tama kita masuk di info CSV. Jadi kita sebenarnya dalam VS Code itu dia sudah include beberapa modul-modul yang diperlukan ketika dasar dan segala macamnya, seperti import mark, import p, dan lain-lain. Dan kali ini kita akan import langsung CSV nya. Jadi saya bilang mana ya, kita panggil fungsi CSV atau modul CSV yang ada terkandung di dalam VS Code ini. Oke. Kenapa kita perlu ini? Karena dia itu karena kita gimana bilangnya, karena tipe data CSV itu lebih mudah kalau diproses atau disorting segala macam. Di penggunaannya itu jelas diperlukan. Contohnya perlu kita punya Excel ya, karena dia manipulasi penuh data gitu. Jadi import CSV intinya dia memanggil fungsi CSV yang mana dia akan berisi apa ya, hal-hal yang bakal terkandung di dalam data CSV itu sendiri, atau bisa bilang CSV ini lemari lah. Nah, seperti itu. Jadi isi datanya itu bisa bilang lemari baju, ya lah, baju-bajunya sendiri. Jadi kalau kita misalkan kita punya baju, tapi kalau kita nggak punya lemari, gimana kita bakal menyusun baju-bajunya seperti itu. Seperti saya bilang tadi, memisah antara setiap isi dari atau pengisi dari setiap baris atau isi dari delimiter atau default sebuah koma, dia dipisahkan oleh sebuah koma. Oke, kita bikin adalah kita mendefinisi sebuah buat CSV mahasiswa yang ada nama file dan data. Jadi ya, ini membuat sebuah fungsi variabel ada namanya buat CSV mahasiswa, yang dimana dia ada parameter nama file dan datanya. Jadi ada field names, ini bisa kita bilang sebuah kategori gitu. Jadi ada kategori nama, NIM, IPK, dan jurusan. Oke, jadi seperti kita bilang dia tuh bagian atas ini dia headernya. Contohnya nomor, nama,
IPK atau ya nilai berapa 10k, nanti dia ke bawah kemari dia ngebawa seperti itu. Oke, tadi field name ya. Oke, ya field name kita with open ya, fungsi biasa kita membuka ya, kita bikin membuka, kita memulai sebuah command write nama file, parameternya apapun itu ada di main. Sebenarnya pengen tipe input juga, tapi sudah. Dan new line ini selalu akan ada pasti. Dengan kata lain agar dia kayak dia ini sebelumnya ini dia membuat sebuah formulir baru gitu. Jadi new line ini juga nambah halaman kosong ya. Di new line ini katanya sini biarkan model CSP yang mengatur baris, jangan ikut campur. Jadi Pythonnya tidak akan ini new line ini memberitahu Python biarkan model CSP nya yang mengatur baris gitu. Oh iya, I got it. Ngerti. Jadi dia agar dia contoh ya, kalau kita misalkan input sebuah nama gitu, dia new line ini bakal berfungsi supaya dia itu langsung ke bawah gini dia. Nah, dan tidak membuat misalkan dari sini dia akan membuat ke sampingnya lagi. Jadi dia membuat di tipe kolom ya, nanti input datanya atau datanya bakal input tipe ini ya kan ada rows atau misalnya ini ke encoding UTF-8 ini ya umumnya harus ada gitu. Oke. Jadi fungsi untuk membuat sebuah header rows, nah seperti itu. Kita print file, nama file berhasil dibuat. Jadi ketika ini sudah dilakukan untuk membuat sebuah file yang berisi semua ini, dia akan mencetak file berhasil dibuat atau file mahasiswa ya, nama filenya di main nanti akan mahasiswa seperti itu. Kita masuk ke fungsi membaca CSP menggunakan dictionary. Jadi ya kita ya seingat gue ya ditch itu dictionary. Jadi ya menggunakan dictionary. Jadi dia akan mengubah tipe data CSP ini menjadi sebuah dictionary. Jadi dia jadi tipe data ditch. Jadi setiap baris akan menjadi sebuah dictionary dan setiap kolom akan menjadi sebuah kunci untuk key, dan adanya juga value. Oke. Ya, dengan apa nama file write encoding UTF-8 sebagai file reader cadangan ya CSP reader file. Kembalikan lagi fungsi tadi mencetak atau menghasilkan. Ini menulis juga fungsi CSP yang ada nama, header, dan data. Dengan membuka atau dengan memulai sebuah file yang ditulis dengan baris encoding UTF-8 sebagai file. Ini pokoknya akan ada selalu untuk sebuah fungsi baru. Setiap fungsi yang menulis sebuah file ataupun membaca atau membuat
ini kan di sini berarti fungsi membuat file CSV, sementara ini menulis file CSV nya. Jadi jelas dia akan memulai dengan new line. New line ini harus wajib gitu. Jadi kembali lagi di sini tadi katanya kan, nah karena ini tipe dictionary, oke, karena kita punya field name di sini. Jadi dictionary ini berfungsi untuk mengatur field name ini atau kategori lah. Nah seperti itu. Jadi ini nama, NIM, IPK dan jurusan ini akan menjadi sebuah header atau baris pertama seperti tadi. Dan fungsi dari di sini akan mengelompokkan data-data yang ada di dalamnya gitu. Jadi misalkan nama itu berisi sebuah string yang ya, Nobel gitu, misalkan nama Nobel, dan NIM-nya bakal angka. Nah seperti itu. Jadi fungsi di sini akan mengelompokkan data dalam 3 tipe. Ada dia tipe ya, tipe key. Ya, tipe key itu atau tipe kunci. Kata kunci lah, kata kunci gitu. Dia akan berisi nama, name file itu, dan ini bisa dibilang, dan namanya atau bisa dibilang angka dan nama orang yang diinput itu akan berupa sebuah value gitu. Seperti itu. CSV biasa ya. Oke, seperti itu dia dalam bentuk, jadi dia merubah bentuk file CSV itu menjadi gitu. Jadi misalkan datanya berantakan gitu. Jadi nanti fungsi dari disk reader ini bakal nggak bisa dengan disk ya. Pokoknya fungsi dari disk ini akan membuat data yang sebelumnya tidak beraturan jadi beraturan berdasarkan tipe data di input tadi. Jadi disk reader ini bakal dipakai kalau kita punya header atau bagian atas. Nah, kita bisa mengakses data berdasarkan kolomnya. Maka fungsi disk reader akan sangat berguna. Jadi pokoknya dia mengelompokkan data-data yang akan diinput atau yang sudah ada gitu. Tapi untuk kali ini ya datanya sudah ada main PY. Sisi CSV biasa. Ini fungsi menyimpan mahasiswa prestasi ya, seperti tugas. Oke. Nah, ini kita bikin sebuah fungsi bernama simpan mahasiswa berprestasi. Oke. Seperti yang tadi, nama file ini akan menjadi nama file yang akan dibuat dan itu akan berada di main PY. Mahasiswanya ya ini list of dictionary atau isi dari dictionary berisi data mahasiswa. Nah ini field name seperti tadi, kategori untuk headernya nama dan IPK. Dan mid open ini sebuah deklarasi bahwasanya dia akan membuka atau membuat file atau ya deklarasi membuat sebuah file dengan mode write. Seperti tadi bilang nih, online ini bakal selalu mulai setiap pembuatan itu dia itu menjaga baris menjadi kosong gitu. Encoding UTF ini ya supaya dia menghasilkan angka internasional. Ini ada form internasional. Jadi ini akan sesuai dengan nama file nanti.
Jadi di sini penerapan fungsi ditch itu ada di sini. Jadi dia ini semacam ya bisa kita katakan formulir atau formula pintar gitu. Jadi dia langsung otomatis gitu, ikuti header gitu. Akan mengisi kolom walaupun nggak berurut, ditch-nya akan tetap mengisi pada kolom yang benar ya. Nah, ini right header atau mungkin header. Ini sebuah loop. Jadi dia akan mengambil data MAS mahasiswa kirim sebelum. Dia ada variabel baru MAS dalam list. Dia mengecek apakah IPK-nya lebih dari 35 gitu. Jadi kalau IPK-nya lebih dari 35, dia akan dianggap berprestasi gitu. Atau bisa dibilang jika IPK dari 3,5, dia lebih dari 3,5, dia bakal dimasukkan dalam isi file mahasiswa berprestasi. Jadi kalau lebih rendah, fungsi ini nggak terpenuhi, jadi dia akan berisi. Kalau tipe input gitu aja jelas, dia akan bisa sort data gitu, setiap inputnya. Nah, jadi ketika ini sudah selesai, nanti di main itu akan ada data-datanya. Dia akan nyamperin mahasiswa berhasil bikin nama file mahasiswa prestasi, bisa bikin. Mungkin itu aja untuk video ini, mungkin banyak yang kurang mungkin. Oke, kita akan mulai dengan V. Oke, V tadi ini data mahasiswa. Data mahasiswa seperti tadi, seperti yang saya bilang, dia dalam format CSV ya. Yang penting itu nah ini dia, kita lakukan import dari file manager, kita buat CSV mahasiswa, baca CSV dan simpan mahasiswa berprestasi. Jadi ya seperti tadi, ini datanya kita input ke dalam fungsi CSV mahasiswa tadi dari modulnya. Ini adalah di playlist ya, karena dia punya kolom ini berisi ini dictionary. Jadi data ini ya, ada dictionary dan save dictionary mewakili. Nah, di sini ada 4 key yang ada nama, misalkan ini data novel, name. Nanti dia akan otomatis akan mencocokkan pada kategorinya. Tadi contohnya nama, di sini di atas nama bakal dari input ke bawah sini, misalnya Benisa, Rudi, Dodi, CSK, Ayu, misalnya. Dia ke bawah langsung semua. Nah, untuk name juga begitu, langsung ke bawah semua. IPK juga langsung semua. Seperti kita sadari, ini ada beberapa tipe input name. Sebenarnya beberapa tidak memberi kategori seperti lebih dari 35, 3,5. Jadi ini antara ini dan ini tidak akan terprint atau tercetak dalam file CSV yang berisi mahasiswa berprestasi. Nah, oke lanjut. Kita membuat file. Jadi kita mau bagi fungsi buat CSV mahasiswa, data mahasiswa. Seperti itu. Ini akan membuat sebuah file bernama mahasiswa.csv dan mengisi file itu semua dari data mahasiswa ini. Oke, jadi kita pertama punya variabel data mahasiswa. Jadi
membuat CSP adalah fungsi yang ada pada file manager. Oke. Jadi fungsi tadi kan fungsi buat CSP ya. Ini salah satu fungsinya udah tercantum di sini dari import atau pemanggilan fungsi. Jadi kita panggil fungsi membuat CSP mahasiswa yang dimana ada nama mahasiswa CSP yang mana itu isinya adalah data dari semua ini. Jadi ketika dibuat nanti dia akan otomatis membuat sebuah file gitu. Kalau kita perhatikan ya, ini dia fungsi membuat dia menggunakan dict writer. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, dia akan otomatis sort namanya, akan menyusun namanya seperti nama, Dodi, Siska, Ayu dan lain-lainnya seperti itu. Ini juga sama juga, mahasiswa sama membaca CSP, jadi dia akan membuka atau membuat file CSP dan mengubahnya menjadi list of dictionary menggunakan dict reader. Jadi bakal menjadi list dictionary. Jadi tadi ya data yang tadi udah ditulis, kalau data-data semua ini dan bentuk file ini akan dibaca lagi, baca ulang. Seperti oke. Ini IPK list tadi ada. Ini varian baru lagi. Dia akan tipe default dari IPK formasis for M in mahasiswa. Dia akan mengubah ini menjadi tipe tipe float 3,9 dan masukkan dalam string. Masukkannya dalam list ya. Ada beberapa IPK rata yang masukkan fungsi sum dan of item in contain IPK rata-ratanya mungkin ini ya, rata-rata IPK, rata-rata maksimal IPK list dan minimum IPK yang paling rendah. Dan bagian lain mah ini menghitung mahasiswa per jurusan. Baik, kita akan punya jurusan berbeda-beda. Jadi kita akan punya dua jurusan jelas ya. Kita bisa hitung berapa jumlah jurusan count dalam sebuah list jurusan, sama jurusan mengambil jurusan. Jadi setiap adanya jurusan yang terkandung di dalam jur, maka ya masuk dalam variabel jur ini dia akan menambah 1. Dengan katanya ini bentuknya awal 0 jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai gitu berdasarkan jumlah jurusannya. Dia akan menambahkan creature ini gitu. Itu fungsi loop ya. Oke, ini dia. Ini fungsinya ini kalau yang ini dia find, simpan laporan. Oke. Masih sebut prestasi CSP. Ini fungsi membuat file dengan mahasiswa berprestasi .csp dan memfilter IPK lebih dari 3,5 akan tetap ada di dalam listnya gitu. Menyimpan yang lost to seleksi. Jadi kita menjalankan fungsi tadi dengan menyimpan mahasiswa berprestasi isi data mahasiswa. Intinya dia akan membuat sebuah file CSP yang berisi data-data mahasiswa yang masuk seleksinya, yang dimana ia memenuhi IPK. Dia akan IPK 3.5. Jadi dia akan sebuah file
Sama dia itu file, jelasnya dia file yang berisi data mahasiswa. Kedua dia ada file mahasiswa prestasi, dia akan masukkan jumlah rata-rata IPK-nya dan tentang IPK-nya ya. Lalu dia IPK tertinggi dan terendah ya akan diambil juga, dan jumlah jurusan. Nah, ini nama-namanya tadi ya. Mungkin penjelasannya masih kurang. Oke, dia fungsi dan jalan ya, semuanya satu ini. Oke, dia akan jadi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia akan bentuk dalam bentuk row ke bawah atau pengelompokan, tidak warnanya sesuai ya. SI nama ya, yang ada isi dari mahasiswa prestasi cuma ini, sementara keadaan siswa ini IPK nya. Dan ini ada juga laporan tadi. Lupa lagi lampir ini pasti ya, tomat atau formatnya TXT di mana itu nih. Iya di sini dia. Oh iya, mesin pelaporan ke bentuk TXT. Kita masuk ke bentuk TXT dan yang paling F8, right? Nah, seperti yang kita bilang, kalau dia format TXT itu nggak perlu membuat mana itu ya, itu selalu ada dia. Nggak perlu new line ya. TXT itu cuma begini doang. Ini jumlah mahasiswa IF itu 4 orang, DI ada 3 orang, dan IC ada 3 orang. Jadi data 10 mahasiswa. Jadi IPK tertinggi itu 3,30 untuk rata-ratanya, dan 2,5 untuk terendah. Mungkin itu aja untuk videonya. Masih banyak kekurangan dari penjelasan saya, mungkin lebih banyak gambaran lagi. Terima kasih.